Halo teman-teman, apa kabar? Mungkin suaranya agak berisik, soalnya saya buka kipas panas sekali hari ini teman-teman. Kalau Pontianak itu nggak heran ya kalau panas ya, soalnya ini di garis khatulistiwa, jadi panas sekali. Gua mau cerita apa lagi ya teman-teman ya? Sebenarnya saya suka bercerita, juga suka dengar-dengar cerita. Belakangan kan saya memang suka ikutin ini cerita-cerita mistis kayak di Detektif Astral, Hirotada, Trianomali, terus yang pengakuan gereja setan segala macam yang diceritakan Mongol, terus apa RJL ya, RJL apalagi, terus pokoknya banyak lah, lupa saking banyaknya. Biasa sampai Nesi Judge segala macam macam juga gua tonton ya, kalau ada berita-berita yang kriminal atau itu kamar Jerry tentang konspirasi segala macam juga saya biasa suka nonton. Cuman teman-teman bisa nonton sendiri lah di channel-channel kesukaan teman-teman sendiri. Kalau gua sih suka dengar, terus suka sharing, suka ceritakan kembali kalau gua ada cerita. Gua nggak mau masuk ke cerita gua di luar negeri dulu ya, soalnya itu yang paling paling banyak pengalaman spiritual gua sepertinya. Gua mau cerita gua waktu SD. Teman-teman pasti kalau yang di Pontianak pasti masih ingat ya kasus-kasus kayak, bukan kasus ya, isu atau gosip adanya siluman di Pontianak. Itu gua umur berapa ya, kayaknya gua kelas 2 apa kelas 3 gitu. Isu siluman itu benar-benar eh, kencang kencang sekali. Jadi ceritanya ada manusia yang katanya punya ilmu ilmu belajar ilmu hitam, terus jadi siluman. Jadi dia bisa berubah jadi apapun, jadi manusia, berubah jadi, katanya cicak bisa, jadi babi ngepet bisa, jadi babi, jadi apa segala macam. Tapi kebenarannya nggak pernah kita ini, nggak pernah istilahnya dilihat mata, cuman mulut ke mulut. Sampai masuk koran juga, katanya ada yang lihat kelelawar terbang terus ditembak terus hilang kelelawarnya, nggak nggak ada bentuk segala macam. Ada yang ngejar babi, ngejar-ngejar, hilang juga. Isu siluman, nah itu yang buat isu itu, kemungkinan itu untuk cari can tepi, untuk cari keuntungan. Soalnya habis dari isu itu merebaklah, orang jual-jual, jadikan bisnis itu jual kayak kalung yang terbuat dari bambu, katanya bisa menangkal siluman. Terus ada koin koin Cina yang tua itu yang bulat terus ada perseginya, bolong persegi, itu juga dijual-jual jadikan gelang semacam itu, yang jadikan bisnis. Untuk cerita aslinya nggak ada yang lihat, sampai tetangga yang bilang cerita seperti seperti ini kita tanyain dengar dari mana, oh dengar si itu juga bilang dengar dari si itu. Nah ini kasusnya sama kayak yang di mana, di Jakarta atau mana yang katanya ada kolor hijau juga sampai booming kan ceritanya kan, katanya bisa masuk ke rumah, terus ada yang diperkosa, katanya cewek diperkosa tapi makhluknya nggak ada, nggak kelihatan. Tapi katanya itu cuman isu doang teman-teman ya, nggak ada kisah nyatanya, cuman mulut ke mulut yang bikin heboh. Gua juga nggak tahu ini karena bisnis atau apa. Nah dari siluman itu nggak lama, mungkin udah beberapa tahun, ada lagi nih di Pontianak ya, di Pontianak sendiri kasusnya bilang Dracula. Ada Dracula, lu bayangin teman-teman, ada Dracula di Pontianak. Katanya vampir apa Dracula itu yang suka makan darah. Nah itu juga yang dijadikan bisnis sama manusia-manusia, para pedagang, untuk jualan lagi, jualan ya kalung-kalung lah, jualan-jualan apa, katanya penangkal lah biar Dracula nggak ikutin. Itu ada, gua nggak tahu tahun berapa, gua udah lupa. Tapi kalau teman-teman yang mungkin seumuran gua atau lebih tua pasti udah tahu cerita ini. Kalau muda mungkin udah nggak kedengaran. Kalau yang tua, kalau gua kan kelahiran 86, mungkin teman-teman yang di atas saya mungkin tahu cerita ini, pernah dengar Dracula lah, siluman lah. Soalnya itu gua masih kecil, gua yakin teman-teman yang lebih tua dari saya pasti dengar cerita di Pontianak. Terus
pas gua pulang dari, udah gede nih, udah pulang dari luar negeri nih, belum pulang ya, pas gua holiday ada kasus lagi penampakan kuyang katanya, sampai di videoin. Gue lihat videonya nggak ada kuyangnya, sampai orang teriak tuh kuyangnya di atas pohon kelapa. Di videoin sama orang nggak kelihatan kuyangnya. Itu juga sampai berapa minggu ya, 3 minggu kasusnya, kata di Siantan, di daerah Siantan katanya ada kuyang gentayangan, ada yang ngejar-ngejar nggak ketemu segala macam, heboh. Itu juga heboh, tapi barangnya juga nggak kelihatan, memang nggak kelihatan. Ada yang mengaku lihat tapi nggak ada bukti, di videoin juga nggak ada buktinya, dan tiba-tiba juga hilang juga. Tapi itu nggak ada keuntungannya, nggak ada jualan ini itu, cuman buat heboh warga saja. Cuman waktu itu kita pikirnya mungkin ada yang mau buat film atau apa, kayak nenek gayung atau apa, kakek gayung atau nenek gayung ya yang dulu, karena mau dibuat film, jadi dibuat isu katanya ya, ceritanya begitu gua dengarnya. Jadi dibuat isu ada penampakan seperti itu, dan akhirnya dibuat film. Untuk teman-teman yang punya cerita kayak gitu, saya rasa sih pasti banyak, mungkin ada. Karena ini gua ingat nih, di gang lama gua, tapi pas gua udah pindah. Jadi di gang lama ini kan masih ada kerabat ya, ada tetangga yang kita kenal. Nah, dia cerita uangnya sering hilang. Terus ceritalah ke tetangga yang lain, tetangga lain juga ngaku pernah hilang, uangnya hilang. Nah, dari situ juga isu ada tuyul istilahnya suka main di gang di situ. Nah, mereka curiganya ada yang pelihara tuyul. Jadi berkatanya orang pintar lah, pakai mantra atau apa, taruh di depan pintu baru nggak ada. Katanya seperti itu. Kita juga nggak yakin uangnya kemana, kita nggak tahu. Kalau untuk bukti-bukti kan nggak tervideo. Terus kalau diambil manusia juga nggak tervideo. Kita juga nggak yakin ya, dari omongan juga sih. Saya juga dari omongan. Terus yang jelas dia cerita ada orang pindahan baru di gang paling ujung, nggak salah dia cerita. Gue udah lama sih, gue masih muda, gue baru pindah nggak lama, nggak salah. Ada orang baru pindah, bapak-bapak udah tua, gendut katanya. Itu kayaknya pakai ilmu juga, dia pakai ilmu. Soalnya tetangga mengaku pernah melihat dia di subuh sekali, benar-benar subuh. Bapak itu kayak membakar sampah di perkarangan rumah atau gimana ceritanya, tanpa busana. Itu yang aneh. Dia sampai kaget lari pulang ke rumah. Soalnya lihat manusia om bugil lagi bakar sampah di tengah subuh. Memang mengerikan sih teman-teman. Kalau saya ketemu kayak gitu juga saya bakal lari. Saya bakal kaget, mungkin dikira jin atau apa, genderuwo atau apa penampakannya. Untuk cerita lain nggak ada ya teman-teman ya. Nanti kalau ada cerita gue ceritain lagi teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita nanti kirim ke email, gue bacain. Sekian dan terima kasih.